Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama. Rohana Rojali, mal-mal baru tetap muncul. Meski fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan juga Rohana rombongan hanya nanya sedang marak melanda mal-mal di Indonesia, pelaku industri pusat perbelanjaan tak gentar. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya menegaskan pembangunan pusat perbelanjaan tetap berlanjut di berbagai daerah termasuk di luar Pulau Jawa. Terpisah, Director of Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arif Raharjo mengatakan maraknya Rojali dan Rohana mencerminkan perubahan pola belanja konsumen yang lebih selektif dan juga berorientasi pengalaman bukan semata transaksi. Cushman & Wakefield Indonesia mencatat wilayah Depok, Tangerang, Bekasi mencatat penambahan 3 pusat retail baru. Dengan begitu, per triwulan kedua tahun 2025, ruang retail yang terisi di Jakarta meningkat menjadi 3.746.100 meter kubik, di mana terjadi peningkatan tipis sebesar 0,5% secara tahunan, di mana tingkat hunian mencapai 77,9%, meningkat 1% secara triwulan. Sementara itu, Alphonsus menekankan fenomena pengunjung datang ke mal tapi tidak membeli bukanlah hal yang baru. Menurutnya, kondisi ini sudah lama ada dan sangat tergantung pada situasi daya beli masyarakat. Sementara itu, informasi terpopuler yang kedua, syarat utama pemindahan ibu kota. Ada syarat khusus yang ternyata ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, kelengkapan sarana dan juga prasarana di Nusantara merupakan salah satu syarat agar keputusan Presiden. Ia menegaskan pembangunan IKN akan terus digenjot oleh pemerintah untuk diselesaikan secepatnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Adapun pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan IKN pada periode 2025 hingga 2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. OIKN pada Juni 2025 membeberkan perkembangan pembangunan sejauh ini. Mengutip dari detik.com, OIKN sedang membangun 47 tower hunian aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan yang perkembangannya ini sudah mencapai 97,46%. Kemudian dari segi investasi, dana langsung yang masuk melalui OIKN sudah mencapai 86,67%. Ya, dan informasi yang ketiga, identitas asli pencipta Bitcoin. Film dokumenter yang berjudul Money Electric: The Bitcoin Mystery menguak identitas pencipta Bitcoin. Film ini mengeksplorasi asal-usul Bitcoin dan juga berbagai teori yang muncul selama bertahun-tahun mengenai identitas Satoshi Nakamoto selaku pencipta aset kripto tersebut. Hal ini mengejutkan para penggemar kripto karena hingga saat ini sosok Satoshi Nakamoto belum dapat diketahui siapa sebenarnya. Dalam film ini terdapat bukti dan juga wawasan yang menunjukkan siapa Satoshi Nakamoto, memicu perdebatan baru di dalam komunitas cryptocurrency. Jika pengungkapan ini terkonfirmasi, bisa memiliki implikasi yang cukup signifikan untuk diskusi yang sedang berlangsung tentang sejarah dan juga masa depan Bitcoin. Film ini pemirsa diproduksi oleh Hyrex Films bekerja sama dengan Hyper Object Industries dan Hello Pictures. Produser serta pembuat film yang berani yakni Cullen Hobeck menyelidiki asal-usul Bitcoin dan identitas penciptanya Satoshi Nakamoto. Dan kita ke informasi terpopuler yang terakhir, gempa bumi guncang New York, Amerika Serikat. Gempa bumi mengguncang New York, Amerika Serikat Sabtu larut malam waktu setempat. Gempa dengan magnitudo 3 yang berpusat di Hasbrouck Heights di negara bagian New Jersey, pinggiran New York. Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan getaran terasa di beberapa bagian kota New York. Meskipun dianggap kecil, gempa tersebut cukup kuat untuk menyebabkan guncangan yang terasa di beberapa daerah sekitarnya, termasuk sebagian wilayah Manhattan dan juga Bronx. USGS menyatakan bahwa gempa bumi berkekuatan ini jarang menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan, tetapi dapat dirasakan di area yang luas, terutama di wilayah dengan infrastruktur perkotaan yang padat.